Bab 51. Sun Wei tiba-tiba mengangkat alisnya dan mencibir, "Kenapa, mau minta maaf? Sudah terlambat." Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Jangan terlalu banyak berpikir. Hanya karena waktunya sudah habis, aku akan mengirim putra dan menantumu ke jalan." Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin mengambil sepasang sumpit di atas meja dan membuangnya. Dua suara retak terdengar. Sumpit kayu, seperti peluru, menembus tenggorokan Sun Bin dan Du Hui dalam sekejap. Sun Bin dan Du Hui memegangi tenggorokan mereka dengan tidak percaya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Keduanya tidak akan pernah memimpikannya. Sun Wei sudah bergegas ke Yang Lao, Hao Kun Qin bahkan berani membunuh mereka. Bukan hanya Sun Bin dan Du Hui yang tidak menyangka, Sun Wei juga tidak menyangka. "Ah, aku akan membunuhmu." Sun Wei memandangi mayat putra dan menantunya, matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan matanya pecah-pecah. Dia menoleh ke Yang Lao di sebelahnya, dan memerintahkan, "Lao Yang, orang ini telah dihapuskan, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Saya akan membawanya kembali ke rumah Sun dan membiarkan dia mengalami ratusan siksaan dan menyiksanya sampai mati." Kematian. Tanda seru petik 2. "Patriark, jangan khawatir, ada usia tua, anak ini tidak akan pernah melarikan diri." Yang tua berjanji. Old yang adalah pria tua berambut abu-abu. Meskipun dia berusia lebih dari 70 tahun, dia penuh energi, matanya menyala, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura sengit. Jelas seorang prajurit yang kuat. Pejuang kekuatan batin tahap menengah yang terluka. Hao Kun Qin melirik yang tua dan berkata dengan main-main. "Nak, dia memiliki penglihatan. Sekarang dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah prajurit kekuatan batin tingkat menengah. Dia masih tidak meninggalkan anggota tubuhnya, dan dengan patuh menerima nasibnya," kata yang tua dengan bangga. "Hehe, organ-organ internal telah terluka parah, dan kekuatannya telah turun setidaknya 70%. Sekarang Anda paling tidak setara dengan seorang pejuang yang baru saja melangkah ke tahap awal kekuatan internal." Hao Kun Qin mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Meskipun dia hanya melihat yang tua, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik para dewa, tampilan ini sudah cukup untuk melihat melalui Yang Lao. "Bagaimana kamu tahu bahwa organ dalamku terluka parah?" Yang Lao mendengar ini, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bukan penduduk asli Jiangcheng, tetapi berasal dari provinsi lain. Setahun yang lalu, dia bertarung dengan prajurit tingkat menengah dengan kekuatan internal. Meski berhasil memenggal kepala lawan, ia juga terluka parah. Untuk menghindari musuh, dia pergi ke Jiangcheng dengan penyamaran dan bergabung dengan keluarga Sun. Sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di Jiangcheng, keluarga Sun kuat. Dia tidak hanya dapat menyembunyikan identitasnya, tetapi dia juga dapat mencari bahan obat yang berharga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak seorang pun di Jiangcheng harus tahu detailnya, bagaimana Hao Kun Qin tahu. Bahkan jika kamu tahu bahwa organ dalam lelaki tua itu telah terluka parah. Dengan kekuatan hari-hari awal kekuatan batin, lelaki tua itu cukup untuk menyapu Jiangcheng, tidak ada yang bisa berhenti. Old yang mendengus dingin. Meskipun dia terluka di tubuhnya, bagaimanapun juga dia pernah menjadi seorang pejuang di tingkat menengah kekuatan batin, dengan pengalaman tempur yang kaya. Bahkan Sun Jianhong, kepala divisi Jiangcheng Disa, bukanlah lawannya. Tepat ketika yang tua hendak mengambil bidikan, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Tangan kanan Hao Kun Qin menjentik, dan tembakan energi sengit dari antara jari-jarinya. Dia segera menyerang di depan yang tua, meninggalkan lubang darah selebar jari di lengan kanannya. "Perpanjang energimu, Transform, Master of Transformation Realm." Yang tua, yang sangat arogan, langsung menjadi pucat seperti kertas, tanpa jejak darah. Dia benar-benar ingin menembak melawan Master Huajin barusan. Apakah dia pikir hidupnya terlalu lama? "Lao Yang, mengapa kamu tidak bergerak?" Sun Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat Yang Lao tidak bergerak untuk waktu yang lama. "Tembak," alis yang tua melonjak, dan dia berkata dengan dingin, "Aku akan melakukannya, Pak Tua." Pada saat suara itu jatuh, tangan kanan yang tua menunjuk seperti telapak tangannya, dan dia melepaskan tembakan. Hanya saja objek serangannya bukanlah Hao Kun Qin, melainkan Sun Wei. "Kamu berani bertarung melawan Grandmaster? Tidak sayang untuk mati?" Setelah tuan yang menamparkan Sun Wei dengan tamparan di tanah, dia berlutut ke tanah dengan tiupan. Dengan keras memohon belas kasihan, orang tua itu benar-benar tertipu oleh lemak babi barusan, dan saya juga meminta Grandmaster untuk melihatnya, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan orang tua itu. Orang tua itu bersedia menyerah kepada Grandmaster, jadilah pelayan Grandmaster, dan bantu Grandmaster.
Gu Yunxiang dan Wang Chao terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia melihat yang tua dengan ekspresi yang luar biasa. Mereka berdua tidak tahu bagaimana, mereka masih agresif saat sebelumnya, dan mereka ingin menyerang Hao Kun Qin, Yang Lao. Tiba-tiba, saya berlutut dan memohon belas kasihan. Dan juga mengalahkan bosnya sendiri. Apakah orang ini gila? Gu Yunxiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wang Ming di samping menjelaskan sambil tersenyum, dia tidak gila. Jika dia tidak memohon belas kasihan, Tuan Qin bisa mencubitnya sampai mati dengan menggerakkan tangannya. Gu Yunxiang mengangguk seolah dia tidak mengerti, dan menatap Hao Kun Qin dengan kagum. Wang Chao juga menatap Hao Kun Qin, matanya penuh warna kompleks. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa memahami teman sekelas selama ini lebih dan lebih. Dia berpikir bahwa Hao Kun Qin adalah bos dari sebuah perusahaan kecil selain bergabung dengan barak khusus. Tetapi dengan kedatangan Sun Bin, semua yang terjadi kemudian menumbangkan kognisinya. Identitas, status, dan kekuatan Hao Kun Qin jauh di luar imajinasinya. Hao Kun berkata bahwa perusahaan kecil itu benar-benar hanya perusahaan kecil. Wang Chao berpikir dalam hatinya. Hao Kun Qin tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chao di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melihat yang tua yang berlutut di tanah sambil tersenyum. Dengan ekspresi lucu di wajahnya, kamu ingin menjadi pelayanku. Tanda tanya petik 2. Iya, tolong biarkan Grandmaster menyelesaikannya, kata yang tua dengan ekspresi positif. Untuk bertahan hidup, dia dengan tegas menyerahkan martabatnya. Terlebih lagi, tidak malu menjadi pelayan Tuan Besar Huajing. Hao Kun Qin berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, lihat mataku. Yang tua tertegun, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk menatap mata Hao Kun Qin. Om. Kepala yang tua tiba-tiba menghilang, dan dia merasa bahwa apa yang dia lihat bukanlah mata, tetapi lautan bintang yang luas. Apakah kamu melakukan kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Hao Kun Qin bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, jawab yang tua dengan mata kusam. Yang tua cukup baik. Meskipun dia membantu keluarga Sun memecahkan beberapa masalah, dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Hao Kun Qin mengangguk sedikit. Dia hanya menggunakan kejutan mental. Jawaban yang diberikan oleh Tuan yang pastilah pikiran batinnya yang sebenarnya dan tidak bisa dipalsukan. Setelah Hao Kun Qin menarik diri dari keterkejutan mentalnya, mata tumpul Out yang langsung memulihkan penampilannya, dan dia menatap Hao Kun Qin dengan takjub. Apakah ini metode transformasi guru? Yang tua terkejut di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jarak antara dirinya dan penguasa alam transformasi seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Sebenarnya, Tuan yang salah. Kejutan spiritual, bahkan jika itu adalah penguasa alam, tidak akan. Hanya pria kuat tak tertandingi yang telah melangkah ke alam para dewa yang dapat menampilkannya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku. Hao Kun Qin memandang Tuan Yang dan berkata dengan ringan. Ya Tuan. Yang tua yang sadar kembali, buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Cepat memperjelas posisinya. Bab 52. Hao Kun Qin mengambil yang tua sebagai pelayan karena dia akan merombak komunitas bisnis Jiangcheng. Yang tua adalah seorang pejuang di tahap kekuatan tengah dalam, kekuatannya tidak buruk, dan kepribadiannya layak. Dapat menjalankan tugas dan melakukan tugas untuknya. Tentu saja, Hao Kun Qin tidak ingin mengekspos identitasnya di depan publik. Kalau tidak, selama dia mengirimkan berita, dia harus menerima pelayan itu. Belum lagi para warrior di Mid Inner Power Stage, bahkan para master di Mid Transition Stage pun bergegas untuk melayani sebagai budaknya. Lao Yang, mengapa Anda menganggap putra ini sebagai tuan? Anda menginginkan uang, kecantikan, apapun yang Anda inginkan, pemilik keluarga dapat memberikannya kepada Anda. Selama Anda tinggal di keluarga Sun, pemilik keluarga bersedia mengambil sahamnya dan membiarkanmu menjadi grup Sun pemegang saham terbesar kedua di Tiongkok. Sun Wei, berbaring di tanah, berteriak dengan enggan. Tuan yang tinggal di sisinya selama setahun, jadi dia tahu betul bahwa Tuan yang kuat. Jika yang tua berkhianat, maka dia akan tamat. Demi mempertahankan Yang, Sun Wei tidak segan-segan mengeluarkan darah dan mengambil saham Sun Group. Yang tua mendengus ketika dia mendengar kata-kata, Patriark Sun, tuannya kuat, orang biasa sepertimu tidak bisa memahaminya. Orang tua itu menyarankanmu untuk menunggu kematian dan jangan berjuang lagi. Meskipun keluarga Sun adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, asetnya melebihi 1 miliar. Tetapi dibandingkan dengan penguasa Huajing, itu tidak cukup untuk dilihat. Master Huajing tidak hanya kuat, tetapi juga koneksi dan pengaruhnya. Setiap penguasa ranah transformasi akan memiliki bangsawan kaya yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan top yang bersedia bergaul dengan mereka.
Bersedia melayaninya sebagai tamu. Ambil contoh pemimpin organisasi pembunuh hiu hitam. Tidak hanya dia ahli transformasi, hiu hitam yang dia kendalikan juga merupakan salah satu dari 3 organisasi pembunuh utama di kerajaan Xia besar. Kekuatan teratas di dunia bawah tanah. Pemimpin organisasi pembunuh hiu hitam tidak terlalu kuat di antara Grandmaster kerajaan Xia besar. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya Realm Master. Keluarga Sun ingin menjadi musuh dari Master Transformasi Alam. Saya telah melihat semua dari 5 raksasa di Jiangcheng. Keluarga Sun seperti 4 raksasa lainnya, dan mereka semua berada di kelas yang sama. Dalam hal ini, keluarga Sun harus dihancurkan. Hao Kunkin berbicara dengan ringan, seolah mengatakan masalah sepele lainnya. Tuan, lelaki tua itu akan membunuh orang utama yang bertanggung jawab atas kelompok matahari. Yang tua berinisiatif untuk meminta perintah. Meskipun organ internalnya terluka parah, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan prajurit pada tahap awal kekuatan internalnya, tetapi dia cukup untuk meningkatkan Jiangcheng. Tidak sulit untuk membunuh orang-orang utama yang bertanggung jawab atas kelompok Sun. Selama orang utama yang bertanggung jawab atas kelompok Sun meninggal, keluarga Sun akan dihancurkan. Hao Kunkin melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu merepotkan. Dia mengeluarkan ponselnya. Meskipun organ internalnya terluka parah, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan prajurit pada tahap awal kekuatan internalnya, tetapi dia cukup untuk meningkatkan Jiangcheng. Tidak sulit untuk membunuh orang-orang utama yang bertanggung jawab atas kelompok Sun. Selama orang utama yang bertanggung jawab atas kelompok Sun meninggal, keluarga Sun akan dihancurkan. Hao Kunkin melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu merepotkan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Jiaoqi. Dalam waktu setengah jam, hancurkan keluarga matahari dan semua kekuatan yang dikendalikannya. Ya? Jiaoqi menerima pesanan dan segera mengaturnya. Ingin menghancurkan keluarga Sun saya dalam waktu setengah jam. Kamu pikir kamu siapa, patriark dari keluarga top di ibu kota provinsi? Sun Wei mencibir. Meskipun dia ditanam hari ini, dia tidak berpikir dia benar-benar kalah. Dia juga siap menggunakan kekuatan keluarga Sun untuk membalas dendam terhadap Hao Kunkin. Namun, Hao Kunkin bahkan mengucapkan pernyataan berani bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Sun dalam waktu setengah jam. Bagaimana bisa? Hao Kunkin melirik Sun Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum keluarga Su dihancurkan oleh saya, patriark keluarga Su tidak mempercayainya. Saya membiarkan keluarga Wu jatuh, dan patriark Wu tidak mempercayainya. Ketika saya membiarkan Ye keluarga jatuh, Ye the Patriarch juga tidak percaya. Tapi pada akhirnya, mereka semua percaya. Kata-kata Hao Kunkin terdengar seperti blockbuster di telinga Sun Wei. Kamu mengatakan bahwa kehancuran keluarga Su, jatuhnya keluarga Wu, dan kemunduran keluarga Ye semuanya terkait denganmu. Ini benar-benar tidak mungkin, Sun Wei berteriak. Dia tidak ingin percaya, dia juga tidak ingin mempercayai kata-kata Hao Kunkin. Karena jika apa yang dikatakan Hao Kunkin benar, maka keluarga Sun akan benar-benar habis. Hao Kunkin mengabaikan Sun Wei, karena setelah beberapa saat, dia akan tahu apakah yang dia katakan itu benar. Hao Kunkin berjalan ke Lao Yang, matanya sedikit memadat, dan melihat ke perut Lao Yang. Setelah mengamati sebentar, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangan kanannya dan menepuknya ke arah perut yang tua. Wajah yang tua tiba-tiba berubah, dan dia ingin menghindar. Tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Telapak tangan kanan Hao Kunkin ditampar langsung di perutnya. Energi mengerikan meledak dari telapak tangannya. Tepat ketika yang tua menyerah berjuang, menutup matanya dan bersiap untuk menunggu kematian. Suara Hao Kunkin tiba-tiba datang dari telinganya. Tahan napas dan cobalah yang terbaik untuk pulih dari cedera organ dalam. Ault yang membuka matanya, dengan ekspresi keraguan di matanya. Ketika dia merasakan situasi di tubuhnya, ekstasi tiba-tiba muncul di wajahnya. Ternyata energi mengerikan yang keluar dari telapak tangan kanan Hao Kunkin bukanlah untuk menyerangnya, tapi untuk menyembuhkannya. Yang tua buru-buru menahan napas, dan bekerja sama dengan Hao Kunkin untuk memasukkan energi besar ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan organ internalnya. Dengan berlalunya waktu, wajah yang tua menjadi semakin cerah, dan auranya menjadi semakin kuat. 10 menit kemudian, Tuan yang memejamkan matanya rapat-rapat tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Apa? Pada saat ini, momentum yang tua naik ke puncak.
Dengan bantuan Hao Kun Qin, dia tidak hanya pulih dari cedera organ dalam, dan juga karena berkat terselubung, menembus penghalang alam, dan dengan mulus menembus ke tahap akhir kekuatan internal. Wang Ming memandang Yang Tua dengan iri. Pada tahap akhir dari kekuatan batin, berapa banyak prajurit yang tidak dapat mencapai alam sepanjang hidup mereka. Dengan bantuan Hao Kun Qin, Tuan yang menerobos dengan mudah. Ini membuatnya lebih bertekad untuk mengikuti Hao Kun Qin. Terima kasih Tuan. Setelah ekstasi, Yang berbalik dan berlutut di depan Hao Kun Qin, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Cedera pada organ dalamnya sangat serius. Dalam keadaan normal, paling-paling itu hanya dapat menjamin bahwa cedera tidak akan memburuk, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Hao Kun Qin tidak hanya memulihkan cedera organ internalnya, tetapi juga membantunya menerobos ke tahap akhir kekuatan internalnya. Kebaikan yang begitu besar sebanding dengan orang tua yang terlahir kembali. Sebelumnya, dia menyerah kepada Hao Kun Qin karena keadaan. Tapi sekarang, dia menyerah dengan tulus, dan tidak akan pernah mengkhianatinya dalam hidupnya. Bangun, kamu adalah pelayanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu merawat lukaku? Kata Hao Kun Qin dengan santai. Meskipun organ dalam Yang Tua terluka parah, itu tidak terlalu sulit baginya. Hao Kun Qin menoleh dan menatap Sun Wei. Pada saat ini, wajah Sun Wei abu-abu seperti kematian, dan wajahnya penuh keputusasaan. Selama 10 menit Hao Kun Qin membantu Yang Lao menyembuhkan luka-lukanya, dia menerima lebih dari selusin panggilan. Semuanya berasal dari para pemimpin senior grup Sun. Mengatakan bahwa Departemen Industri dan Komersial, Pemadam Kebakaran, dan Departemen Audit tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan inspeksi, dan tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak hanya itu, industri hiburan di bawah keluarga Sun juga telah direbut satu demi satu dan diminta untuk ditutup. Sun Wei tahu bahwa keluarga Sun sudah berakhir. Setelah merasakan tatapan Hao Kun Qin, Sun Wei mendongak dan bertanya dengan enggan, "Siapa kamu sebenarnya?" Bab 53. Namaku Hao Kun Qin, Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Sun Wei langsung mencari informasi tentang Hao Kun Qin di benaknya, dan berseru, "Apakah Anda Hao Kun Qin yang menahan Fang Ruoxue di penjara?" Sun Wei, sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, kepala keluarga Sun, tentu saja memiliki kabar baik. Sun Wei buru-buru berlutut, dahinya menempel ke tanah, dan memohon belas kasihan, "Tuan Qin, keluarga Sun saya bersedia menyerah kepada Anda. Sama seperti Tuan Yang, jadilah pelayan Anda." Panggilan bantuan dari keluarga Sun membuatnya mengerti. Kehancuran keluarga Su, jatuhnya keluarga Wu, dan kemunduran keluarga Ye memang terkait dengan Hao Kun Qin. Dia tidak ingin keluarga Sun mengikuti jejak keluarga Su, keluarga Wu, dan keluarga Ye, jadi dia memohon belas kasihan dengan tegas. Dalam pandangan Sun Wei, sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, keluarga Sun memiliki aset lebih dari 1 miliar. Jika dia mengambil inisiatif untuk melayani sebagai pelayan Hao Kun Qin, dia pasti akan setuju. Namun, Sun Wei, penuh percaya diri, mengangkat kepalanya dan menatap Hao Kun Qin, hanya untuk melihat cibiran penghinaan. "Mau menjadi pelayanku? Keluarga Sun tidak layak," kata Hao Kun Qin ringan. "Tuan Qin, keluarga cucu saya kuat di Jiangcheng, terlibat dalam berbagai industri besar. Saya pasti bisa membantu suami saya dan membantu suami saya mengalahkan keluarga Fang." Sun Wei buru-buru berteriak. Dia tahu keluhan antara Hao Kun Qin dan keluarga Fang, jadi dia ingin menggunakan ini untuk mengesankan Hao Kun Qin dan menyelamatkan keluarga Sun. "Keluarga Fang, itu hanya semut. Aku hanya bermain kucing dan tikus dengan keluarga Fang. Jika aku ingin menghancurkannya, aku bisa menghancurkannya kapan saja." Nada bicara Hao Kun Qin datar, tetapi kata-katanya penuh dengan dominasi tanpa batas. Tidak mungkin untuk bertanya. "Yang Tua, kirim dia ke jalan dan bersatu kembali dengan putra dan menantunya," kata Hao Kun Qin dengan dingin. Selama Sun Wei menjabat sebagai patriark keluarga Sun, dia menipu, bertindak jahat, dan membunuh warga sipil, membunuhnya tidak salah. Mendengar ini, Yang Tua, dengan tangan kanannya menunjuk seperti telapak tangan, menamparkan dahi Sun Wei dengan satu telapak tangan, dan mengakhiri hidupnya. Melihat tubuh Sun Wei, Hao Kun Qin perlahan berkata, "Komunitas bisnis Jiangcheng memiliki suasana yang buruk. Sudah waktunya untuk membersihkannya." Ada 5 keluarga besar di Jiangcheng, keluarga Fang, keluarga Ye, keluarga Wu, keluarga Sun, dan keluarga Su. Dia telah memecahkan 4 dari mereka, dan hanya Fang yang tersisa. Hao Kun Qin menoleh untuk melihat Wang Ming dan Seng Hong,
dan berkata, saya ingin mengadakan konferensi bisnis Jiangcheng dan mengatur ulang 5 raksasa di Jiangcheng. Ketika Wang Ming dan Seng Hong mendengar kata-kata ini, mereka semua ada di hati mereka. Hao Kunkin tidak mengatakan untuk memilih kembali 5 raksasa di Jiangcheng, tetapi untuk mengatur ulang mereka. Jelas, Hao Kunkin sendiri yang memiliki keputusan akhir tentang siapa yang bisa menjadi 5 raksasa teratas. Baolan Group, biarkan dia yang mengirimkannya. Wang Ming dengan cepat menyatakan kesetiaannya. Seng Hong juga membuka mulutnya dan berkata, keluarga Seng juga bersedia mendukung Tuan. Hao Kunkin mengangguk, Anda pergi untuk merilis berita. Besok malam, konferensi bisnis Jiangcheng akan diadakan di Hotel Tiansheng. Saya ingin merumuskan kembali aturan bisnis Jiangcheng. Ya? Wang Ming dan Seng Hong membungkuk sedikit dan segera meninggalkan kotak untuk membuat persiapan. Ketika Seng Hong pergi, dia meminta penjaga keamanan untuk mengambil mayat keluarga Sun Wei. Dia juga membersihkan preman yang tergeletak di luar kotak. Ketika kotak itu sunyi lagi, hanya Hao Kunkin yang tersisa. Gu Yunxiang dan Wang Chao belum pulih dari keterkejutan mereka. Hao Kunkin melihat ekspresi keduanya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan menyeruput teh sendiri. Dia tahu bahwa keduanya telah mengalami begitu banyak hal untuk pertama kalinya, dan itu agak sulit untuk diterima. Perlu beberapa saat untuk membiasakan diri. Setelah beberapa lama, mata kusam Gu Yunxiang dan Wang Chao berangsur-angsur pulih. Kamu baru saja membunuh keluarga Sun Bin. Wang Chao memandang Hao Kunkin dan bertanya dengan susah payah. Dia hanya seorang warga kota kecil, yang menyaksikan pembunuhan itu untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa merasa nyaman jika dia tidak bertanya dengan jelas tentang beberapa hal. Ya, keluarga Sun Bin penuh dengan nasib buruk, dan ada lebih dari kematian yang bersalah, jawab Hao Kunkin. Apakah kamu baru saja membunuh keluarga Sun? Wang Chao menelan ludah dan terus bertanya. Ya, keluarga Sun menindas warga sipil dan tidak melakukan kejahatan. Ini adalah kanker komunitas bisnis Jiangcheng. Anda harus jelas, kata Hao Kunkin. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memberlakukan kembali aturan komunitas bisnis Jiangcheng. Wang Chaoyu terdengar sedikit gemetar. Ya, etos bisnis Jiangcheng korup. Saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membersihkan angin jahat ini dan mengembalikan Jiangcheng ke masa depan yang cerah. Hao Kunkin berkata dengan benar. Aku percaya Hao Kun, mata Gu Yunxiang tegas. Dia percaya semua yang dikatakan Hao Kunkin dan percaya bahwa Hao Kunkin jelas bukan orang jahat. Wang Chao terdiam sesaat, dan perlahan berkata, aku juga percaya kata-kata Hao Kun. Hanya dengan bertanya dengan jelas dia bisa bekerja di bawah Hao Kunkin. Jika Hao Kunkin adalah orang jahat, dia sama sekali tidak mungkin bergaul dengannya. Memikirkan hal ini, Wang Chao tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Hao Kunkin, perusahaan real estate atas namamu jelas bukan perusahaan kecil. Apa namanya? Hao Kunkin tersenyum sedikit, saya tidak berbohong kepada Anda, grup Cuijing memang perusahaan kecil bagi saya. Di dalam kotak, tangisan ratapan tiba-tiba terdengar. Grup Cuijing dengan nilai pasar 1 miliar. Anda benar-benar membiarkan saya pergi ke grup Cuijing sebagai direktur penjualan. Tidak, ini jelas tidak mungkin. Ekspresi berlebihan Wang Chao membuat Hao Kunkin dan Gu Yunxiang langsung geli. Dibandingkan dengan suasana santai di dalam kotak, villa keluarga Fang saat ini sangat menyedihkan. Fang Ziyuan duduk di sofa, wajahnya hampir muram. Dia menemukan bahwa orang yang membuat tembakan itu adalah Hao Kunkin. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan yang kuat dari keluarga Fang di Jiangcheng, Hao Kunkin sama sekali tidak akan dapat melakukan apapun dengan keluarga Fang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa krisis kali ini telah membuat keluarga Fang menemui jalan buntu. Fang Ziyuan menggunakan semua kekuatan dan koneksi keluarga Fang, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan krisis ini. Hanya dalam 1 hari, kekuatan keluarga Fang telah melemah hingga 90%. Keluarga Fang saat ini lebih rendah dari kekuatan kelas 2 biasa. Hao Kunkin, pemilik patriark meremehkanmu. Fang Ziyuan menggertakkan giginya. Dia berpikir bahwa Hao Kunkin baru saja memeluk paha Sun Jianhong, menteri divisi di Jiangcheng. Tapi sekarang tampaknya dukungan Hao Kunkin jelas bukan hanya Sun Jianhong. Karena dengan kesabaran Sun Jianhong, tidak akan pernah mungkin untuk menekan keluarga Fang dengan begitu menyedihkan, tanpa kekuatan untuk melawan. Kali ini kekuatan lawan harus memiliki keluarga besar di ibu kota provinsi. Hao Kunkin, keluarga Fang saya tidak akan jatuh.
Apakah Anda pikir hanya Anda yang didukung oleh keluarga ibu kota provinsi? Ada juga di belakang keluarga Fang saya. Fang Ziyuan menarik napas dalam-dalam, membuka buku alamat telepon, dan memutar nomor telepon tanpa nama. Setelah menunggu beberapa saat, panggilan itu terhubung, dan suara dingin keluar. Fang Ziyuan, bukankah kamu sudah memberitahumu bahwa kamu tidak ingin menelpon lagi? Jika kamu ingin mati, orang tua itu bisa memenuhimu. Fang Ziyuan gemetaran, ketakutan setengah mati. Dia sangat menyadari energi pihak lain. Selama pihak lain mengeluarkan perintah, dia bisa mati tanpa tempat pemakaman. Bab 54. Fang Ziyuan, yang ketakutan di dalam hatinya, memikirkan keluarga Fang yang didorong ke jalan buntu. Harus menggigit peluru dan berkata, "Tuanku, keluarga Qin tiba-tiba bangkit dan membalas dendam terhadap keluarga Fang kami. Keluarga Fang kami tidak dapat menolaknya. Tidak mungkin, jadi saya harus meminta bantuan orang dewasa." "Apa, kamu bilang keluarga Qin telah bangkit?" Mendengar ini, orang di ujung telepon langsung menjadi kesal. "Apakah kamu sampah? Bukankah keluarga Fang kamu yang pertama dari 5 raksasa di Jiangcheng? Bagaimana kamu bisa menekan keluarga Qin? Hal kecil ini tidak bisa dilakukan." Fang Ziyuan dengan cepat menjelaskan, "Tuanku, Hao Kun Qin, yang dikirim ke penjara oleh keluarga Fang kami 6 tahun lalu, dibebaskan lebih awal karena suatu alasan. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang mencengangkan, tetapi dia juga memiliki hubungan dekat dengan Sun Jianhong, Kepala Divisi Jiangcheng Disa, kekuatan yang menyerang keluarga Fang kami kali ini, dan bahkan keluarga ibu kota provinsi. Kekuatan keluarga Fang kami tidak dapat menahannya." Orang di ujung telepon itu terdiam. Meskipun keluarga Fang adalah yang teratas dari 5 raksasa di Jiangcheng, masih ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan keluarga besar di ibu kota provinsi. Jika ada keluarga besar dari ibu kota provinsi, wajar jika keluarga Fang tidak dapat menghentikannya. Setelah beberapa saat, orang di ujung telepon berkata dengan dingin, "Besok, wanita tua itu akan mengirim seseorang ke Jiangcheng." Setelah itu, dia menutup telepon. Mendengarkan nada buta yang datang dari telepon, hati sanubari Fang Ziyuan langsung mengendur. Meskipun dia sangat kuat di Jiangcheng, tetapi di depan orang di ujung telepon, dia lebih buruk daripada anjing penjaga. Jika dia membuat marah orang di ujung telepon, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Pada saat ini, sekretaris tiba-tiba bergegas ke villa, melaporkan dengan cemas, "Ketua, baru saja menerima kabar bahwa keluarga Sun dicabut." "Ada apa?" tanya Fang Ziyuan. "Saya mendengar bahwa ayah dan putra keluarga Sun yang meninggal tiba-tiba. Kemudian industri dan perdagangan, proteksi kebakaran, audit, dan departemen lain menyerbu grup Sun dan menyita industri hiburan di bawah keluarga Sun." Setelah mendengarkan akun sekretaris, Fang Ziyuan segera menyadari bahwa kehancuran keluarga Sun berasal dari tulisan tangan Hao Kun Qin. Keluarga Su dan keluarga Sun semuanya dicabut oleh Hao Kun Qin. Kejatuhan keluarga Wu dan penurunan keluarga Ye mungkin terkait dengan Hao Kun Qin. Fang Ziyuan memikirkannya 1000 kali, menghubungkan semuanya bersama-sama, dan langsung mengetahuinya. Tampaknya Hao Kun Qin ingin membunuh 5 raksasa di Jiangcheng. Fang Ziyuan mengepalkan tinjunya dengan keras dan membuat derit. "Ketua, manajer Seng Hong dari Hotel Tianseng telah menerima pesan yang menyatakan bahwa konferensi bisnis Jiangcheng akan diadakan di Hotel Tianseng malam ini, dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi." Sekretaris itu berkata dengan ekspresi khawatir. Keluarga Fang adalah yang pertama dari 5 raksasa di Jiangcheng. Konferensi bisnis Jiangcheng umumnya diselenggarakan oleh keluarga Fang. Tapi kali ini, Fang Jia menjadi undangan konferensi bisnis Jiangcheng. Jelas, seseorang menantang otoritas keluarga Fang. Tapi kali ini, Fang Jia menjadi undangan konferensi bisnis Jiangcheng. Jelas, seseorang menantang otoritas keluarga Fang. Mata Fang Ziyuan sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas, konferensi bisnis Jiangcheng. Hao Kun Qin ingin merumuskan kembali aturan komunitas bisnis Jiangcheng. Sekarang, hanya Hao Kun Qin yang dapat memesan Seng Hong dan mengadakan konferensi bisnis Jiangcheng. "Tuanku akan mengirim seseorang ke Jiangcheng besok, tepat pada waktunya untuk konferensi bisnis Jiangcheng. Hao Kun Qin, Anda tidak akan pernah bermimpi bahwa semua yang Anda kerjakan dengan keras akan membuat gaun pengantin untuk keluarga Fang kami." Fang Ziyuan menunjukkan sentuhannya, wajah menyeringai. Di antara 5 raksasa di Jiangcheng, keluarga Su dan keluarga Sun telah dihancurkan, sementara keluarga Wu dan keluarga Ye telah mundur. Hanya sisa-sisa Fang. Besok, ketika orang yang dikirim oleh orang dewasa tiba di Jiangcheng, Hao Kun Qin pasti akan mati. Begitu dia meninggal, keluarga Fang dapat berhasil mengambil alih industri 4 raksasa lainnya dan mendominasi komunitas bisnis Jiangcheng.
Itu adalah malam berikutnya dalam sekejap mata. Lantai atas Hotel Tiansheng, tempat yang semula digunakan untuk pelelangan, telah diatur ulang. Digunakan untuk mengadakan konferensi bisnis Jiangcheng. Di tempat itu, ada ratusan elit berjas dan sepatu, memegang gelas anggur merah, berjalan mondar-mandir. Semua orang yang hadir adalah elit komunitas bisnis Jiangcheng. Kekayaan bersih semua orang melebihi 10 juta. Dikatakan bahwa konferensi bisnis hari ini tidak diselenggarakan oleh keluarga Fang. Seseorang berbisik. Tadi malam, itu tersebar di seluruh lingkaran kaya Jiangcheng. Seorang bocah mau tahu bernama Hao Kun Qin, mengandalkan latar belakangnya sendiri, ingin menantang otoritas keluarga Fang dan menggantikannya. Hehe, seseorang berani menantang keluarga Fang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Pukul 8 malam, ketika semua tamu sudah menunggu dengan tidak sabar. Sosok yang mendominasi berjalan masuk dari luar pintu. Orang di sini adalah Hao Kun Qin. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, tubuhnya memancarkan kekuatan yang ganas, seperti pisau yang tajam, yang membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Hao Kun Qin berjalan langsung ke podium, mengambil mikrofon, dan berkata, "Saya mengumumkan bahwa konferensi bisnis Jiangcheng telah resmi dimulai." Semua orang di antara penonton gempar. Tidak semua orang bisa menjadi tuan rumah konferensi bisnis Jiangcheng. Hanya pembicara komunitas bisnis Jiangcheng yang dapat menjadi tuan rumah konferensi. Di masa lalu, tuan rumah konferensi bisnis Jiangcheng adalah Fang Ziyuan. Seseorang segera berdiri dan bertanya, "Wah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi tuan rumah konferensi ini?" Meskipun keluarga Fang lemah baru-baru ini, bagaimanapun, telah mendominasi Jiangcheng selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengikut. Orang yang barusan berbicara adalah patriark dari keluarga kelas 3. Hao Kun Qin melirik orang itu, melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, "Apakah ada yang mengira saya tidak memenuhi syarat?" Suaranya jatuh, dan 5 orang berdiri dalam sekejap, menanyai Hao Kun Qin. Di antara mereka adalah patriark keluarga kelas 2, ketua kelompok dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta yuan, dan pemegang kekuasaan keluarga kelas 3. Melihat ini, Hao Kun Qin tidak bisa membantu tetapi membangkitkan busur yang menyenangkan. Dia melirik Seng Hong dan yang lainnya. Seng Hong dan yang lainnya segera mengerti dan berdiri satu demi satu. "Saya, Hotel Tiansheng, mendukung Tuan Qin sebagai tuan rumah konferensi bisnis Jiangcheng. Keluarga Zhao Ku, dukung Tuan Qin. Kelompok Baolan, dukung Tuan Qin." Seng Hong, patriark keluarga Zhao, Wang Ming, Feng Lao, ketua grup Hongxiang, dan lelaki tua Gu berbicara satu demi satu. Hal yang sama adalah 6 orang. Namun, kekuatan keseluruhan pengikut Hao Kun Qin lebih kuat dari Fang. Fang Ziyuan menyipitkan matanya dan memandang Hao Kun Qin, dan berkata dengan terkejut, "Saya tidak menyangka bahwa begitu banyak keluarga dan pasukan berkumpul di sekitar Anda. Tetapi mereka saja tidak cukup untuk bersaing dengannya." "Patriark Fang, menurutmu Tuan Qin tidak cukup untuk bersaing denganmu. Bagaimana jika kamu menambahkan kami berdua?" Suara dingin dan arogan datang dari luar pintu. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling. Saya melihat 2 pria parubaya yang mengesankan muncul di luar pintu, berjalan selangkah demi selangkah. Salah satunya adalah Sun Jianhong, Menteri Divisi Desa Jiangcheng. Orang lain adalah Zhao Qingyun, Komandan Zona Perang Jiangcheng,